Itu sudah kaya. Kau lihat Ode begini, kau lihat Komang beda banget, beda. Itu dari gambar saya kita sudah merinding, Kak. Belum pertemuan budaya antara mereka dua kalau ngobrol. Si Ode belajar tentang Balinya dan Hindunya, si Komang belajar tentang Islam dan Butonnya. Perjalanan itu jadi potret di sebenarnya adegan. istriku itu kalau saya bilang itu wajah surga. Kenapa? Istriku itu wajah surga. Jadi wajah surga itu ada dua. Satu anak-anak di Palestina, yang kedua istriku itu. Kenapa tuh? Yang kau lihat di muka bumi. Saya lihat di muka bumi mungkin kalau, tapi karena saya lihat namanya bapakku Dipanggil. di Batu Nisan. Oh. Di Batu Nisan. Betapa cuma nama saja itu rindunya 30 tahun langsung. Kekumpul itu waktu saya temani ini. Mana ini hari keriting? Siang tidak puasa, malam tidak tarawih. Astagfirullah. Memang orang kalau baru mualaf susah ya. Susah. Punya ilmu syirik. Memang susah. Tidak lupa ibadah semuanya. Kasih tinggal dia. Dia tidak masuk, saya tidak jalan-jalan. Ya Habibi Mustafa, ya Habibi. Enak sekali dia punya apa? Hikmah. Dari mana? Apa? Minta ini tadi tanda tangan. Biasakan kalau Kalian tidak sholat tarawih kan? Kalian berdua tidak sholat tarawih. Terawih tuh. Tarawih di mana? Saya ke masjid tidak ada kalian. Kau ke masjid mana dulu Masjid ini? sebelah sini. Oh, salah teknik. Ini mas terlalu mainstream. Masjid sebelah. Memang orang ada sholat yang mainstream. Ini tidak ada pilihan begitu. Terlalu ekstrim. Kalian di masjid mana? Ini Keraton Buton. Di Masigi. Di Keraton Buton. Kita pergi di masjid Keraton Buton. Maksudnya saya tahu ya suasana begini, tapi kita tidak setiap sholat bersama Sultan. Tidak setiap syuting set ini pindah ke bau-bau, pindah ke mana? Memang tidak. Kita pergi tadi. Kalian pakai apa? Daun pisang. Ilmu tinggi. Astagfirullah. Kemarin dengan Buton terus. Biasa sajadah ada itu. Sajadah. Iya, minggu lalu kan Anda bilang tidur di air. Hari ini Anda datang dengan fakta. Anda pergi sholat tarawih naik dan pisang. Ya Allah. Kalau sajadah saya masih ikut tadi itu terlalu jauh kayaknya itu. Terlalu jauh Bang. Daun pisang. Mat, kau tuh bayangan tentang orang Buton itu seperti apa? Saya tetangga sih Buton. Iya, maksudnya yang terjadi dalam pikiran konsep. Satu yang saya harus akui di orang Buton, dorong punya rumah terbuka untuk siapa saja. Itu. Sekarang saya punya tetangga-tetangga begitu. Saya sampai kadang, ini sepupu, bukan siapa? Tidak tahu. Datang masuk saja. Datang masuk, tidur, makan, nonton. Rumah terbuka 24 jam. Itu. Saya tidak tahu itu di Butonnya juga begitu atau di Buton di begitu. Nama orang Buton. Nama-nama. Lasumbai. Waburete. Betul, nama-nama Buton tuh. Waburete. Orang Buton yang aktris selain Kari. Selain kau deh dong. Lacuba. Sofia Lacuba. Dulu saya pikir itu Oscar De La Hoya itu orang Buton. Saya kira. Dengan bapak di depan. Orang Buton yang menguasai industri cuci menyuci. Laundry. Sorry. Kau bisa selamat bulan Januari itu orang Buton ya. Ya Allah, viral. Stafford. Dengan Bapak Stafford. Ini sini capilot, ini sapi pantai. Itu viral sampai Papua. Dari sana ke Jawa sih. Gitu ya? Dia viral sampai di Jawa. Indonesia. Malah kita pikir dari Papua itu barang, ternyata dari kita. Iya. Kita tidak tahu juga. Giliran yang aneh-aneh, kocak-kocak kalian tuduh kami. Kalau yang ini apa itu? Saya ini hari Minggu dan kan kutanya malam.
Oh itu Papua. Papua. Itu Oh, Papua. sempat. Oh, itu Papua. Tanah Jawa ini Tanya kuliah. malam, apa kemudian? Aku Tidak tanya sempat. malam. Ada itu, ada FYP zaman dulu, Iya, FYP. betul. Iya. Jauh sebelum Arif Brata menguasai FYP itu. Ini kan hari Minggu. FYP. Jadi itu gue punya bayangan tentang orang Buton. Iya, itu satu. Selalu terbuka. Ya, friendly lah, friendly. Yang ketiga, menguasai laut, pasar dan sekitarnya. Kalau Kalau pasar di daerah betul. rantau ya. Kalau pasar betul. Kalau di daerah rantau, kalau di Iya. Buton ya semuanya. Di daerah rantau tuh menguasai Kalau pasar laut. khusus di RB. RB apa? Oh, apa di Papua, Kak? Kurang ini kalian. Kurang Buton, kurang Kurang timur, paham. kurang timur. Kurang paham. Kurang paham. Pergaulan sempit sekali kok. Apa RB? RB. RB. Hari Rancang- Rabu. Rancang bangun. Rancang bangun. Bangunan. Iya, rancang bangun. Mungkin itu RAB kayaknya, Pak. Itu iya. RB rembengan. Rombengan. Bahasa gaulnya Ini apa nama- thrifting. Jadi, Iya, sekarang thrifting. Sekarang orang bilang thrifting. Iya. Kita dari zaman bahula itu RB. RB Itu namanya. ngapain? Dia Second itu brand. ngapain? Second brand. Second hand, second Se- hand. second hand serenade. Second hand. Nama band itu. Iya, second barang-barang Second. second. Baju-baju. Misal bagaimana? Baju-baju Baju second. thrifting. Oh, pasar, di pasar. Vintage. Sekarang sebut vintage. Vintage. Kau di sana apa disebut? Hah? Barang apa? Baju dolo-dolo. Bukan baju dolo-dolo. Itu baju Bodoh, baju Yang dolo-dolo itu. vintage. Baju dolo-dolo itu macam kau beli lebaran 4 tahun yang lalu. baju dolo. Itu baju dolo-dolo. Iya, vintage. Masa orang Fafang pilih, kita pergi cari vintage yuk. Tidak mungkin lah. Apa ya? Kalau sekarang mungkin, dulu masa? Baju bekas. Baju bekas tapi Baju dijual bekas. branded. Terlalu bahasa Indonesia, Mas. Iya. Iya memang semua hal itu kita. Makassar bilang cakar. Orang cakar. Ya cakbong, cakar bongkar. Betul. Begitu. Itu berarti Bala, satu cakbong. Oh, cakar bongkar, tapi itu barang-barang bekas bagus-bagus tuh. Cakbong. Gitu juga. Betul. Cakar bongkar. Orang-orang Buton itu pakai Levi's tahun 90-an. Betul. Anjay. Keren. Kita di sana tuh sampai barang bekas apa? Harley. Betul, Di Wance. Harley di Wanci. Di Wanci. Harley TV. 12 juta. 12 juta. Saya marah-marah dikritik. 12 juta rusak. Putus kabelnya 12 juta. Putus kabel. Allahu Akbar. Putus kabel. Bukan sewa, Nyangkut, bukan sewa. Bukan sewa. Kakak Rai minum ya? Iya, gas. Mau minum apa? Biasa kopi itu. Oh, kopi. Iya. Yang tadi dituang itu. Boleh. Kok cocok juga pakai sarung Buton, Mate? Oh iya, jelas. Saya perlengkapan Buton lengkap. Kayaknya kita panggil kok Lamamat ini. Lama Lamat. Lamamat, pasti Lamamat. Tidak mungkin Lamamat. Masa Lamamat? Lamamat. Lamamat bukan nama Buton sekali. Kita tukar. yang mana nih? Yang ini. Kenapa? Cocok Itu nih. Raim punya. Cocok saya ini, Kak. Oh. Itu Iya, dia. betul. Saya betul ini. Oke. Filosofi. Kok pegang-pegang kamera sambil pakai kaos kaki kayak NSD. Hotel Millennium. Celana Nanti pendek. abang dengar cerita Hotel Millennium ya. Semakin biadab saya lihat ini kru-kru di dalam ruangan ini ya. Nah, Kakak Raim tadi sholat tarawih dengan Bang Ari. Yo. Iyalah. Oh, makanya abang ajak Kakak Raim ke sini. Ya, Iya. yo. Biasa kalau di tarawih di apa seluruh Indonesia kali, Kak. Kenapa? Minta tanda tangan. Iya, saya Laju mau. Biasa ustaz-ustaz Saya itu, dulu, saya dulu tanda tangan. privilege kalau minta tanda tangan. Oh, Karena Bapak. jadi imam bapak, di bapak. Oh. Jadi saya tinggal Habib. ke rumah. Orang dalam. Santai-santai di bawah, pulang ke rumah. Tadi tidak sempat. Tanda Tapi tangan. Sama kita ini. tanda tangan. Tanda tangan lah. Sama kesimpulan ceramahnya tuh biasa di Ya, judulnya kesimpulan ceramah sama- kan bisa iya. tanya teman. Dosa jariah. Kok dosa jari ya? Privilege, orang masa orang privilege kan. Nepotisme. Iya, Nepotisme. Tidak usah lawan dorong ini kan Habib. Dorang saja, saya tidak. Dorang saja. Privilege kan. Kenapa kau bagus sepupu dan Habib tapi kau tidak Habib? Ada mamanya, bapaknya yang Habib. Kau? Hah? Kau mama, Umi yang Habib. Dia mamanya tidak Habib. Habibah, kalau Umi kan Habibah ya? Bukan, Syarifah, Habib, gitu-gitu Wah, itu kan. dia. Panjang lagi. Ini panjang lagi. Jangan bahas nih. agama deh. Tidak, Bahaya tidak nih. tahu nih. Iya. Ini orang nih. Intinya minta tanda tangan tadi. Kalau begitu kesimpulan ceramah tadi apa? Aduh. Kalau kalian betulan sholat. Keutamaan Lailatul Qadar. Paham tidak? Iya, mau masuk 10 Ramadan Masuk terakhir. akhir-akhir. Ini kan
Prime dia mau rilis film Komang. Ya. Tanggal Lebaran. Untuk film Lebaran. Tapi saya sebelum masuk ke Komang ya. Ya. Saya mau tanya begini, terakhir kali, ini kan sudah kedua kali ya, betul, Bapak Rahim datang di sini kan, ini spesial lagi puasa ya. Betul. Bapak Rahim waktu itu janjikan kami semua dengar di sini untuk. Saya janji ya. Oh iya, ada janji loh, untuk video klip film Lesung Pipi. Bukan film, video klip. Video klip lagu Lesung Pipi. Aduh. Saya pemeran utamanya. Dan menunggu ini. Saya menunggu. Ini sudah sampai Lesung Pipi saya. Yang saya bikin, dia butuh 2 mungkin. Saya kesini doang. Saya suruh tiap hari, metu pukul sebelah sini, pukul sebelah sini. Supaya coba mana sih Lesung Pipi? Itu satu. Apa sih kurangnya itu Rahim sampai kau tidak bikin video klip? Kebetulan manajerku Lesung Pipi juga, Randi. Akhirnya kau pakai dia? Ya, berlebih hemat. Kalau begitu kok bikin sequel lagu itu. Aduh. Untuk dia khusus lagi Lesung anjing. Bulan puasa Bang Ali. Bulan Ramadan. Anjing ada lesungnya. Kau lihat di situ. Ada di sini. Tidak ada. Siapa itu? Dia kan senang bikin konten itu. Dia tahu karena dia pernah dulu Ramadan 2 tahun lalu dia bikin konten anjing-anjing kan. Manusia anjing sama lawan manusia kodok kan. Dia yang bikin tuh. Itu kenapa Kakak Rahim waktu itu? Belum ada waktunya. Lumayan budget juga itu. Tidak bayar. Kalau sama Mama tidak bayar. Saya yang penting. Itu kita pertimbangan lembaga sensor, Kak. Lembaga sensor. Tapi masa kau masih mau apa? Minta-minta Rahim jadi video klipnya. Orang kemarin kau menyanyi di NBA. NBA, bulan lalu. Menyanyi di NBA. Saya drag, wis. Apple Music itu sponsor. Dia kok drag di situ teh? Saya Dia drag lah, sumpah di NBA. Hanya seorang Mamat Al-Katiri yang bisa tampil di NBA. Mamat Lamar. Mamat Lamar. Kalung Al-Katiri kan? Iya. AL. Kendrick Al-Katiri. Kendrick Al-Katiri. Saya itu Abdrek Arsyad. Saya dis dia. Abdrek Arsyad. Ya, saya dis dia. Nah, tapi Lesung Pipi waktu itu sudah rilis. Waktu itu dari sini kan rilis Lesung Pipi itu ya. Betul. Lesung Pipi rilis, terus kemudian tiba-tiba ada gebrakan baru. Komang tiba-tiba jadi film. Kenapa Kakak Rahim tiba-tiba nih dijadikan film? Dan lagi-lagi Lesung Pipi saya tidak ada di film ini. Kenapa banyak menuntut begini sih, Bosnya? Iya, saya kan pengen jadi apa? Mungkin jadi umpan buat pancing-pancing. Betul. Jadi film ini tidak ada adegan orang malu. Itu dia. Cinta-cinta. Saya juga tidak untuk mabuk juga. Tidak untuk mabuk apa? Orang saya main film 2 kali dan kok selalu karakter. Karena Anda sutradara biadab. Anda yang tahu itu. Tapi saya disuruh mabuk. Saya cuma ikut ya. Skena komik-komik jadi bintang video klip lagi hype sekarang itu, Kak. Oh iya. Si siapa Indra Jegel jadi video klipnya. Video klip apa? Indra Jegel sama Raisa kemarin sama Maudi Kusnadi. Betul. Mama Ode. Mode. Oh iya. Yono juga jadi video klip bendera kuning sama Cut Mini. Yono jadi video klip bendera kuning kan? Kemarin pagi dia telah tiada. Nah itu. Selendang pita. Selendang pita, iya. Nah itu tiba-tiba jadi film Komang. Ini ide yang Kakak Rahim tawarkan ke produser Star Vision di sini ya? Iya. Ataukah Star Vision yang Rahim, kita jadi ini aja film. Sebenarnya idenya memang ada, tapi saya tidak tahu mau eksekusi ke mana. Kebetulan si Star Vision Papa Roes, dia incar dari kemarin-kemarin 2023. Oke. Saya bilang kalau lagunya masih hype begini terus disambut sama film, ada apa ini? agak curigaan. Terlalu kayak mumpung rame dibikinkan sesuatu. Takutnya bukan tidak. Takutnya bukan karena ceritanya, karena komangnya saja ramai itu. Saya bilang kalau. Terus ketemu, tapi kalau mau asal saya yang skrip, tapi. Jadi kita godok lama. Kebetulan sama Sabik juga kemarin sempat cerita, awal-awalnya tuh. Sekarang tapi yang tulis itu orang Star Vision sama-sama dengan kita untuk. Baru jadi nih setelah kayak 2 tahun isu lagunya sudah mulai ini terganti dengan untungnya dunia masih berputar. Dunia masih berputar. Baru kita supaya kita fokus di filmnya tidak menyambut hype-nya. Tapi lagu untungnya dunia masih berputar itu karena Komang terlalu hype. Mungkin. Bagaimana nih untungnya bumi masih berputar, jadi lagunya bisa berputar. Bisa naik.
Akhirnya dijadikan film atas banyak kondisi. Kondisi pertama saya tidak mau kau beli putus. Oke. Harus kita sharing IP atau bagaimanapun caranya supaya kita kerjasama. Untuk Komang ini. Kerjasama bukan kau yang punya. Ini enak nih kayak begini-begini. Ya. Maksudnya betul. Produser dengan apa? Yang punya IP. Yang punya IP itu kolaborasi. Akur dan juga aktor-aktornya juga akur. Betul. Jadi mudah-mudahan penontonnya banyak ya. Iya, sejauh ini bagus ini kayaknya ini. Ya, Masih aman mulutnya kita ini. Masih aman. Ya ilah tuh sangat bukan kami ya kami. Nah, tadi bagaimana? Tapi kalau kalian tidak mau nonton, jangan ya. Woi, tidak usah nonton. Kalau kalian tidak mau nonton, jangan. Tolong nonton aja. Itu yang saya suka sama dari Star Vision, Kak. Iya. Sejauh pengetahuannya kita walaupun belum setenar-tenar apapun, hampir 10 tahun di industri lah kurang lebih dari 2014 sampai 2025 sekarang ini. Sepengetahuannya kita yang berbakat dari kampung ini di kota hanya pilih mau ditipu sama kapitalisme dari mana. Sepengetahuannya saya. Oke. Si Star Vision datang, Papa Royce, dia datang berbeda dengan yang lain. Oke. Kita kerja sama-sama ini. IP-nya dibangun sama-sama. Sama-sama. Jadi filmnya saya bisa bilang juga filmnya saya juga, filmnya kita dan filmnya saya, bukan cuman filmnya Star Vision. Itu yang saya suka. Banyak juga yang kayak merelakan. Ya udahlah, yang penting bisa dibuat filmnya. Pilihan. Itu pilihan. Tapi maksudnya kalau ternyata bargainingnya bisa seperti itu kan alangkah indahnya gitu. Alangkah indahnya, iya. Nah, tapi memang sebelum Papa Royce datang pun di kepala itu sudah harus bergerilya ide untuk ini itu di film. Karena kan sejujurnya ya, video klip itu pun kalau dipanjangkan ya sudah film. Itu sudah film sih, itu bagus sekali. Maksudnya video klip itu sederhana, betul. Warnanya vintage juga ya kan. Maksudnya ini ada kata sederhana tuh karena lirik. Sederhana saya bahkan tidak terpikir ke situ. Anda jenius sekali loh. Itu apa maknanya, bagaimana? Tapi itu menurut core sekali sih. Sederhana. Sederhana, tertawamu sudah cukup. Iya, itu core banget. Bukan itu aja. Kayaknya lagu Komang itu setiap kalimatnya core. Iya. Dan banyak istrinya Kak Ari di sini. Iya. Sebab kau terlalu indah. Terlalu indah. Iya, betul. Tapi nah, ketika bergerilya di kepala, berarti kan muncul banyak ide cerita dong. Memang Komang menceritakan Komang, tapi angle-nya apa nih? Iya, angle-nya apa? Atau sudah memang kisah nyata? Harus kisah nyata. Oke. Karena cerita saya pun mau, karena saya punya kepedulian, ceritanya harus disampaikan kepada seluruh umat lah, terutama di generasinya saya. Kalau mau ditarik lagi gara-gara apa? Ini agak aneh nih, karena ada Kak Ari di samping. Karena Kak Ari pernah ajak dulu, masih ingat ada kopi namanya Filosofi Kopi. Rajin awal. Ini Kak Ari cerita tentang, betapa karya itu ternyata bisa di-extend begitu panjang ini. Bisa dari film, dari series, jadi apa. Ternyata sebuah karya itu apapun. Itu 2000 berapa? 16 lama, ya? bukan lebih lama lagi, Kak. 2014, 2015, 10 tahun lalu. Oh, yang kau ditahan sama satpam di mall itu? Betul, dari yang sama tuh, dari yang sama. Betapa karya bisa di-extend tapi ini Raim syaratnya adalah kau harus mengerti intellectual property. IP. Nah itu saya pelajari tuh. Ternyata kalau karya ini, kalau kita membuat karya dan menjaga karyanya itu dua ilmu yang berbeda. Kita seniman ini seumur hidup kita hanya fokus kepada, saya bagaimana bikin lagu bagus, bagaimana bikin film bagus. Tidak ada yang peduli dengan menjaga karya kita. Nongkrong sama Kak Ari, lihat seniornya kita, Ko Ernest, Raditya Dika, itu kayak kita dikasih blueprint. Ini ternyata karya kita bisa, kita juga bisa punya film dan bisa kita bilang, filmku, filmnya kami. Kita bisa bangga punya itu. Karena kalau mau bisa bicara budgeting, ya sudah kita nyanyi saja kayaknya cukup ya untuk hidup ya. Tapi cerita, dan Kak Ari juga bilang masa depannya bagus karena masih bisa kita dapat royalti misal tahun depan. Kalau bisa aman lah kalau tiba-tiba memilih untuk kembali kebutuhan untuk tinggal. Sangat betul. Itu masih ada tetap. Jadi kita berkarya bukan bekerja. Itu dia Bang. Sebab kota. Terlalu ini dari sekedar itu. Nah itu, dan maksudnya kemarin kan juga kita sempat konsultasi di Epicentrum beberapa kali kan. Betul. Ya kan kita sempat konsultasi di Epicentrum. Jadi saya ini sudah bilang ke Kak Ari, ada 2 kakak, menangis kita lagi. Ada 2 kakak yang dititip Tuhan
ke kita di dunia. Ada kakak yang ditaruh lewat rahim kita, namanya Boy Laode. Ada kakak yang kita pilih, namanya Ari Kriti. Itu dia. Bagi kau dia kakak, bagi saya om. Orang dia perwakilan istri saya nikah, dia terima saya masuk. Bagaimana? Siap om. Paman. Bagi anda kakak, saya sudah level paman ini. Nah, ini sedikit lagi. Saya yakin tahun depan ada yang datang cerita di sini baru. Bang Ari tuh kakek bagi saya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Udah paman. Jadi saya banyak keputusan yang berhubungan dengan industri. Itu 1-2 malam sebelumnya. Telepon dulu Kaks ini. Chat dulu Kaks ini. Kaks, masuk manajemen ini atau tidak? Masih ingat ya? Cuma kan kadang-kadang Kaks ini kan mulut bodok. Astagfirullah. Ini kontrak aman kah tidak? Kaks. Kalau saya sih bahagianya apa coba? Pas kita kemarin bikin PM Komang ya, baru saya berdiri sama dia. Saya bilang, engkau kerjakan ini tidak gampang, Ray. Saya itu 4 tahun. Mungkin 8 tahun. Film di ini. 8 tahun saya itu warawiri dengan konsep keluar masuk produser, keluar masuk PH untuk tawarkan konsep supaya saya bisa bikin film di kampung sendiri. Oh. Tidak tembus. Sampai sudah sekarang pergi ya. Produser 2 kali ke sana. Tetap tidak survei. Survei sudah semua tidak malah tembus. Raim yang duluan ya. Malah Raim dia udah. Makanya dia tanya saya waktu itu di Epicentrum, Kaks, ini bagaimana eksekusi? Tidak gampang itu bikin sesuatu di daerahnya kita tuh tidak gampang. Biaya produksinya tinggi. Lihat equipment yang kita bisa bawa masuk ke daerah. Teman-temannya kita itu tertarik sekali dengan film yang anak stand up Indo Buton, anak Kendari, skena perfilman kreatif. Itu ya lokal kan, Amal bikin siapa? Main tuh belum tayang ya? Banyak. Yang saya syuting di rumah jadi mafia. Sempat jadi mafia, culikan kecil. Bayangkan, tidak adik, tidak kakak, sama kasih saya. biadab. Jadi maksudnya ini teman-teman di sana itu sudah tunggu sekali kayak Amal Buton, Rido. Betul. Rido Jail. Skena film itu. Anak-anak Mananti dan kawan-kawannya. Iya, siapa? Memang. Pokoknya banyak teman-teman. Kurang Piknik Production. Pokoknya banyak lah teman-teman skena film ini di sana. Skena film. Nah, ketika Komang datang terus melihat equipment yang besar, bahan terus belajar juga. Bahan belajar karena kan susah untuk menjelaskan di belakang layar itu. Kompleks apa sih? 20% Kaks. Kru kita dari bau-bau semua. Itu permintaannya Raim atau memang? Iya, dan kebetulan budget memungkinkan juga. Dealingnya segitu. Jadi saya mau di kampung, tapi dengan satu syarat melibatkan stand up, melibatkan skena film. Makanya kru kita banyak. Buton semua tuh, lokasi, termasuk yang cari ekstra, termasuk talent, props, dan lain sebagainya. Dari awal, pokoknya kalau masih ada orang lokal yang bisa handle, itu mereka yang pegang. Nah, dari awal ketemu produser ya, Pak Parwes, apa yang membuat Raim yakinkan ke Pak Parwes untuk kita harus syuting di sana? Itu kan saya dikasih pilih kemarin, mau Wakatobika, Balinya Bali asli kah, atau Kendari sesuai kisah nyatanya kan di Kendari saya bercintanya ya. Nah, maksudnya kisah asmaranya lah. Terlalu detail mas. Kisah asmaranya. Kau mau bercinta di Kendari, di Wakatobi, di Jakarta bukan urusan kau. Publik juga tidak perlu tahu. Publik tidak perlu tahu bercinta di mana. Berasmaranya kan di Kendari. Berasmaranya di Kendari. Dia kasih pilihan itu apakah Wakatobi asli kah kampungnya. Saya bilang sebenarnya kalau kita mau cari titik tengah dengan kan masalahnya talent, kru, lokasi paling pas, paling sweet itu adalah bau-bau sangat sweet. Kita punya landscape Buton yang sangat indah. Kita punya kareng-kareng ya bahasanya kan. Kareng-kareng. Komunitas Bali di sana, wah bagus. Oh, komunitas Bali juga besar di sana. Kuat di sana komunitas Bali. Oke. Dan maksudnya sudah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Dan kita support semua. Alhamdulillah bagus. Jadi pilihannya itu bau-bau. Bau-bau. Jadi kita equipment juga kan langsung pel nih ke bau-bau, tidak transit bau-bau ke Wakatobi. Ini sistem perkapalan. Alat-alat banyak. Alat-alat sistem perkapalan. Harus cek jadul tuh PT Pel nih tuh. Persis. Ada yang terlambat sebagian. Karena waktu itu kan kelas 1 habis ekonomi deh terpaksa. Itu kita gara-gara diskusi di Epicentrum. Karena kan saya tahu Raim ini dia orangnya tipikalnya idealis, toh. Sementara film itu kadang-kadang
ada yang disebutnya logika film. Ada yang disebutnya logika film. Nah, tadi saya baru bertanya logika pasar dan jadi saya sama dia itu membahas, saya dengan Raim itu membahas logika film bahwa ketika punya cerita, kan saya worry banget kan. Saya worry banget karena ketika kamu berkomitmen dengan sebuah PH untuk meramu semua cerita yang basicnya dari kisah hidupnya kamu harus sadar bahwa ini film, bukan kisah hidupnya kamu, yang bukan mau dijual, yang mau dikomersilkan. Gitu. Iya. Jadi beberapa logika film itu harus kita memang masukkan gitu. Dan banyak ternyata, banyak sekali. Terus saya bilang, bagaimana setelah kita bikin film? Dia ketawa-ketawa kan? Untung kita belajar tentang logika film, Bang. Kalau tidak, pasti ada perasaan kayak ini bukan begini nih, tidak begini, kenapa harus begini? Kisah saya kan begini. Makanya saya Kaks ada beberapa scene, beberapa hari itu saya tidak datang di lokasi karena ya itu takut interest tuh, takut. Tapi saya sangat salut sama Raim karena dengan dia pilih bau-bau itu sudah di luar pikiranku gitu. Kayak maksud tuh kayak sebenarnya kalau kamu perjuangkan set di Kendari dengan Dewa Katobi, it's fine gitu. Tapi dia pilih bau-bau itu sangat sweet spot. Iya, kayak berani dia mainkan logika filmnya sampai sejauh itu loh. Ibaratnya ketika ada cerita-cerita yang didramatisir atau plot yang berbeda itu saya masih oke lah. Tapi dia sampai lokasinya itu. Jadi artinya apa? Memang yang dipakai itu adalah, kalau untuk saya pribadi secara penulisan ya, memang yang dipakai itu adalah kisahnya. Betul. Core-nya itu adalah di ceritanya. Kalau yang Raim bilang tadi, saya takut bikin film karena jangan sampai hanya numpang di hype lagunya. Kalau latar dan segala macamnya. Saya berani jamin film Komang, karena saya main di dalam ya Pak. Saya berani jamin film Komang itu memang dia core-nya itu adalah cerita. Jadi bukan karena sekedar lagu atau apa gitu, tapi ceritanya. Ceritanya itu memang sekuat itu untuk jadi film. Nah, itu ya saya mau tanya. Kalau kita ini cerita Komang kan mungkin kita penggal dari lirik-lirik yang itu dan video klip itu sudah dan video klip kan sudah kesimpulan kan. Nah, dan film-film yang berawal dari lagu terakhir kan Kukira Kau Rumah ya. Betul. Kukira Kau Rumah, terus kemudian dulu pernah Peter Pan punya Alexandria. Betul. Itu juga jadi film. Enggak, kayaknya itu Alexandria soundtracknya. Film dulu, sudah ada film, sudah ada skrip. Oh, baru masuk ya. Baru masuk ya. Oh, bukan dari album itu dibikin film ya. Terakhir ini filmnya Umay, itu lagu juga itu. Kukira Kau Rumah kan? Bukan. Kukira Kau Rumah juga rumah. Rumah juga. Lagu juga difilmkan. Perayaan Mati Rasa lagu juga yang difilmkan. Kalau ini kita tarik belakang lagi, kisah yang dilakukan, kisah yang difilmkan. Oke, jadi dari ini satu premis kisahnya Raim dan Komang, kanvasnya ada jadi lagu, ada yang jadi film. Ada yang akan jadi kafe, ada yang akan jadi novel. Berarti IP lah, ada yang jadi kaos. Ini ya. 120 silakan dibeli. Tadi orang-orang di Tarawih semua lihat hampir saya tulis taruh di belakang ya, takut tidak fokus. Tidak fokus orang. Bahaya. Di depan saja. Ada di sini. Ini yang limited edition, sampul ininya, auroranya. Tapi sebenarnya kalau kau mau jadi IP ini, kau mau bawa menjadi sebuah mall juga bisa. Bisa. Tinggal tambah village. Kemang itu. Mas Ari lama-lama saya lempar pakai kacang. Pernah disentil kacang pernah nggak rasa? Kemang village, Kemang. Mas Ari, ini Kaks ini yang kau idolakan. Iya. Tapi Raim, ini kan latar belakang sebenarnya cinta kan? Betul. Kita tidak sebut filmnya film komedi ya. Saya menghindari abang-abangku yang pertama bikin film serius di industri film. Kan biasa langsung mulai dari komedi drama. Iya. Rata-rata. Iya. Kau akan lihat saya berdrama di sini. Saya drama di sini. Saya terima kasih sekali sama Raim karena dia akhirnya mau bawa saya untuk main di film ini sebagai boy. Karena di film ini saya betul-betul drama. Drama. Hampir tidak berkomen, saya tidak berkomen. Ada adegan Raim tik boy. Hampir. Ada tidak? Sebenarnya tadinya kita mau asli tapi ya kebetulan. Sebenarnya kita sudah sepakat ada adegan itu, tapi kita kejar mansa. Usianya jangan sampai 17+. Main-main di U13. Ini dia ini. Oh, Tio. Naik daun pisang ada? Boy ada naik daun pisang. Sembarang. Iya. Nah, kan berarti kan akan perasaan banget nih ini kisah cinta. Misalnya kayak kalau kita patokan adalah video klip lagu Komang, itu aja kan
apa ya, sweet lah, apa ya, kenal lah, apalagi sampai endingnya kan. Betul. Endingnya itu kan orang berkaca-kaca, mungkin Papa harus juga lihat ending betul, itu. Betul, itu. Makanya dijadikan. Kalau kami fokusnya ke bisa kita sebut prequel kan? Anggap saja video klip ini ujung dari kisah, semua perjalanan ini ya. Prequelnya, ini latar belakang sampai masuk ke situ. Nah, ini pertanyaan serius dan pribadi. Ya. Ini karena kau sangat menyukai kisah Komang dengan segala perjalananmu di dalam ini, ataukah ini kau melihat sebagai sebuah IP yang bisa dibawa kemana-mana, atau kau memang sangat sayang dengan kau punya perjalanan ini, sangat suka, sangat terkesan atau apapun? Betul, mulai dari kisah kali ya. Iya. Sebab jalan yang saya ambil dengan Komang itu panjang dan melelahkan ya. Saya lihat kayak kisahnya Kak Ari, kisahnya Kak Mamat. Melelahkan dia? Melelahkan, tapi ya kita bisa tahu durasi waktunya di tahun itu sudah lah. Iya. Tahun itu sudah. Kalau dia tidak di tahun itu ya, dia masih dari pakai masker, buka masker sedikit. Pakai cadar. Boleh mau se-frame di TV baru. Nah, tapi saya jauh sebelum Raim Laude yang kuliah di TV, Raim Laude yang kuliah di Suca, Raim Laude yang kuliah di panggung-panggung stand up dan lain sebagainya. Menurut saya ini, makanya kita pakai tagline merayakan takdir itu di hari Lebaran kita rilis, karena ini yang orang jarang capture dalam hidupnya mereka, bahwa betapa hidup mencintai orang yang berbeda agama, berbeda culture. Kami ini tetanggaku pasti cari orang buton yang lain, kayak tidak pokoknya lah tidak lazim kayak kau lihat Kak Ari dengan tapi ini kan masih ada bugisnya lagi, masih ada sangat iyalah dengan wah itu masih dekat lah, masih dekat. Ini benar-benar ini betul-betul sangat kalau kita lihat di gambar itu, kau lihat Ode Raim itu pantai perkampungan nelayan, kau lihat Ade Komang ini di pemukiman Bali, pegunungan sawah. Dari gambar frame saja kita diam, itu sudah kayak kau lihat Ode begini, kau lihat Komang beda banget. Itu dari gambar saya kita sudah merinding, Kak. Belum pertemuan budaya antara mereka dua, kalau ngobrol si Ode belajar tentang Balinya dan Hindunya, si Komang belajar tentang Islam dan butonnya. Pertemuan budaya ini menurut saya harus kita rayakan takdir ini. Kita tidak bisa pilih, coy. Iya. Kita kalau mau pilih kan lahir. Iya, kita tidak bisa pilih. Kalau mau pilih lahir bahaya itu kan. Kita bersyukur saja. Kita bersyukur saya bangga. Iya. Jangan salah ngomong kita. Iya, betul. Iya. Begitu pula orang lain tidak bisa pilih mau lahir pada suku agama, apa, orang tua yang mana, seperti apa. Kok hal yang mereka tidak bisa pilih kita jadikan bahan sebagai menyerang mereka sih? Iya. Kok apa yang saya tidak bisa pilih ini kok jadikan bulian sih? Kenapa kita tidak mencintai merayakan takdir? Nah, film ini tentang merayakan takdir. Kalau orang bilang kenapa harus nonton film Komang? Sebenarnya demi Allah ini film tidak ditulis sama penulis yang dibayar oleh Star Vision. Ini film sudah ditulis jauh sebelum saya dan Komang lahir, terpapang rapi di Lauhul Mahfuz sebelum saya lahir, rapi. Jadi kalau nonton ke bioskop, kok tidak nonton film layar lebar, tapi kita lihat takdir yang kita capture melalui layar yang lebar. Berarti memang perasaan perjalanan itu ya? Betul, kita mau rayakan ini. Kita mau rayakan. Ini bukan sekadar, oh ini cuan nih, IP ini, IP. Dan bukan agama lain masuk Islam. Bukan film agama mana nih yang menang, bukan agama mana yang menang. Yuk masuk yuk. Bukan. Sebenarnya dalam percintaannya saya yang menang itu adalah cinta. Yang menang adalah cinta. Nah, film ini cerita tentang merayakan, di mana di tahun-tahun sekarang kita jadikan perbedaan sebagai senjata untuk saling menyerang itu. Saya bilang ke Komang, kalau ini takdir yang sudah tertulis rapi oleh Tuhan, semoga bisa kita jadikan pelajaran di generasinya kita. Kita tidak apresiasi, lalu kisah apa lagi sih? Kisah apa lagi sih? Ya karena kan banyak sekali ya, maksudnya banyak sekali orang atau maksudnya kita kan yang ya jalan ke depan terus lupa dengan hal di belakang kita dari mana, asal dari mana, kenapa ya sampai jalan Tuhan ke sini. Misal saya itu selalu kayak, saya bangga sih masuk ke kedokteran gigi, walaupun orang bilang dokter tidak lulus atau apa kan, maksudnya cuma sampai sarjana, kenapa tidak jadi dokter. Tapi kalau saya tidak masuk ke kedokteran gigi, saya tidak ketemu stand up gitu. Betul. Nah kayak gitu kan, refresh lagi, oh takdir ternyata dari jalur ini ke jalur ini. Nah berarti Raim suka bermain dengan
begitu. Dengan perjalanan takdir ini berarti ya? Persis sampai sekarang kalau kau lihat ini bicara kita, kalau kau lihat cara kita pakai sarung, cara kita bercakap, tidak membiarkan rantau merubah kita. Itu yang saya senang lihat Kak Ari, lihat Kak Mamat. Rantau merubah. Selalu kayak dia mulai stylish. Kemarin suntik dagu. Kau yang pakai screen saver tuh di muka. Screen saver. Apa itu? Screen apa? Apa sih yang di layar? Sunscreen. Dia nih. Screen Screen saver. saver, masuk screen saver. Itu apa itu? Screen saver. Terlalu serius. Ada terlalu teknologi nih. Rantau berubah. Terlalu teknologi. Terlalu teknologi. Saya boleh menyampaikan sesuatu tidak? Oke. Kita itu kan sebenarnya lahir dari pattern perjuangan yang kurang lebih mirip ya. Kita ini dari sebuah kampung, main bola, jalan sama teman-teman, ngobrol, pantai, tidak pusing macam-macam lah. Betul. Tidak tahu kita mau jadi apa. Lalu kita kuliah. Kemudian merantau, mulai terbuka sedikit tuh. Ternyata dunia pertempuran tidak budaya, luas ternyata tanah Jawa. Luas nih. dingin, Kota Batu dingin. Lalu kita membaca, Membaca ya. Kalau menurut saya, penyadaran manusia itu dari membaca. Bahkan itu dalam agama pun sudah dikasih tahu. Ikro. Artinya kita membaca situasi, membaca buku, membaca keadaan, membaca apapun yang ada di depan mata kita. Kita membaca. Setelah kita sudah mulai membaca, akhirnya kita memahami, ya kan? Bahwa ternyata yang di kampung ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kita kerjakan. Ada hal yang lebih besar yang kita kerjakan. Lalu akhirnya kehidupan dia bawa kita sampai sejauh ini. Masing-masing. Kurang lebih kita begitu. Patternnya kita gitu. Akhirnya ketemu stand up komedi, ketemu panggung yang lain, ketemu panggung yang lain, film lain, macam-macam lah sampai pada titik ini. Tetapi satu hal yang saya respect adalah yang saya mau bilang tadi, saya tuh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin masuk dengan berbagai macam konsep dan proposal untuk bikin film di kampung, tidak tembus-tembus. Padahal saya sudah memikirkan cerita sedemikian rupa. Karena saya berpikir, saya bisa bikin sebuah cerita yang bagus. Tapi syutingnya dia datang tidak dengan cerita yang bagus, dia datang dengan cerita yang realistis, yang nyata, sehingga itu dia bisa kejadian syuting di sana. Dan sorry itu saya nih teman-teman semuanya, saya berkarir lebih dulu daripada dia, tapi untuk bikin film bisa punya kampung, belum menyerah, belum kesampaian. Tapi seorang Raim, dia bawa kisah hidupnya dia jadi sebuah film di kampungnya kami, dan Raim adalah orang Buton pertama yang kisah kehidupannya menjadi sebuah film. Dan masih hidup orangnya. Biasanya meninggal terus baru dibikinkan film. Iya sih. Bukan biografi memang, tapi kisah hidupnya dia jadi itu tadi merayakan takdir itu kan, difilmkan potret-potret takdir itu. Jadi pas kita syuting di sana itu, saya lihat semua produksi yang kita bawa turun ke sana, teman-teman yang bisa terlibat. Lalu Raim seorang diri ada di situ juga, bahwa ini kisah hidupnya dia. Saya bilang ini tidak sederhana. Tidak sederhana itu, Pak. Sederhana. Tertawamu sudah cukup. Tertawamu yang sederhana. Buat filmnya. Kau tidak tahu nih Kak, ada gosip-gosip di lokasi nih, yang orang lokasi yang biasa loading kita dari hotel, supir-supir driver. Dia itu kan kerjanya juga driver juga, tapi ada project-project lain tuh. Dia bilang, "Wih, Raim, dia pakai bahasa aja Edo ya na guna mukiki ya, uang ini tidak masuk sama sekali di saya. Tapi kita mau semua ini capek hari-hari hanya untuk film kasih ini. Ada nama Komang untuk film ini diproduksi." Itu saya betul-betul banyak ternyata yang orang-orang kita di kampung ini dia berpegang ke nilai, bukan selalu harga. Nilai yang dia bisa ini. Sama juga ketika kita syuting di Tol dulu yang Kapal Goyang Kapten bla bla bla, itu kan banyak sekali yang bantu datang, mau makan tidak latar. Ternyata mereka tuh tidak di ini, mereka cuma pengen kita happy di tempat. Hari keriting, gosip-gosip hari keriting. Hari-hari terakhir kali ya. Datang itu bunda bawa makanan buatan, itu saya makan. Kau tidak tahu, saat menangis saya cari sendiri, saya di sama jangan ceng. Saya bilang, ini orang tidak ada yang suruh loh, maksudnya kita masih sudah cukup dengan makanan yang ada, tapi betapa nilai tadi tuh, nilai tadi bukan tentang harga, kesenangan pakai biaya sendiri,
loading sendiri, kasih makan ikan parende sama kru ikan parende. Karena kita bangga, karena kita bahagia. Produksi film itu tidak gampang. Untuk Jakarta mungkin, kamu setiap hari 1 bulan. Kayak di Depok, tahun syuting. Hari-hari. Kita di sana kan 1 kali produksi kayak begitu, membahagiakan sekali. Orang belum jalan, orang lagi lari pagi, betul. Yang sudah syuting. Mereka semangat ya. Betul. Makanya tuh. Pas kita ketemu dia, tadi kita mau senam lari pagi di pantai tapi di blok. Kau orang syuting kah? Kita lagi syuting filmnya Raim. Bangga lagi, semangat. Pantas tadi saya rame. Tidak ada perasaan kayak, marah. Tidak. Support, malah support. Gitu. Itu yang menyenangkan sebenarnya syuting di wilayah-wilayah sana itu betul. Nilai itu masih kencang. Kita beli kemarin roti bakar. Terlalu jauh. Terlalu modern. Belum. Roti bakar apa? Roti goreng. Iya, roti goreng. Itu kayaknya apa cuma dibawa-bawa apa di Buton sana? Yang isi apa? Unti apa isi kacang hijau? Bukan, kacang merah. Gula merah. Ada banyak variasinya banyak, Bro. Ya kacang goreng apa? Kita beli kayak satu parten itu kita tanya berapa nih? 80.000. Ya Allah, 80.000 satu ini. Mangkok bagaimana ini orang? Berarti ini ikhlas saja. Makan, yang penting makan ke Ari. Larai makan saja. Gorengan kurang masih panas. Iya. Betul. Ya udah, maksudnya buat sama-sama kan. Nilai tadi. Masyarakat di Pulau Makassar. Betul. Nilai lebih tinggi daripada harga. Nah, kalau respon Komang sendiri bagaimana? Pada akhirnya ini tidak sekedar lagu, sampai film. Komang bilang apa? Kayaknya tarik mundur sedikit waktu Bapak meninggal itu, kayaknya langkah kami di dunia itu biasa saya dengan Komang itu bukan lagi tentang kalau kita bikin ini comebacknya bagaimana secara material sih. Selalu zaman dulu itu selalu begitu, Kak. Kalau kita modal segini kita bisa prediksi comebacknya begitu. Zaman itu untung rugi. Untung rugi, buka usaha lah. Sekarang setelah Bapak meninggal itu selalu langkahnya kita adalah manfaat dan juga ibadah. Antara manfaat dan juga ibadah. Jadi tugas kita dua saja. Proyek ini bermanfaat tidak nih? Manfaat, ada anak Buton yang terlibat. Kemudian termasuk rezeki materi itu manfaat juga kan? Manfaat dan ibadah. Kalau kita angkat cerita ini, ada tidak? Beda tidak ceritanya dengan kisah-kisah cinta lain kan banyak. Tapi kan di Karang dan lain sebagainya. Ini ada. Kalau ada yang aneh di film, kau bisa tanya saya, kau bisa tanya Komang, kau bisa tanya ke Ari, aslinya begini. Jadi, banyak yang nonton, tidak banyak yang nonton. Filmnya sudah menang bagi saya, karena niatnya itu. Nilainya ada. Nilai dan ibadahnya ada. Jadi lebih ke impact, bukan ke material yang yang datang. Tapi dia bahagia sekali ya, pada akhirnya perjalanan itu jadi potret di adegan. Sebenarnya istriku itu, kalau saya bilang itu, wajah surga. Kenapa? Istriku itu wajah surga. Jadi wajah surga itu ada dua. Satu anak-anak di Palestina, yang kedua istriku itu. Kenapa? Yang kau lihat di muka bumi. Saya lihat di muka bumi. Mungkin kalau kita tamat, ya sudah ibu kita selalu lah bidadari sudah lah ya. Tapi ini orang, saya bilang ke Laboy, arane kemia mana bisa ke rumah lu. Kalau ada orang seperti kamu, biar saya beli supaya dia jadi istri kita. Ini orang tidak ada yang kayak akhirnya film saya di ini. Yes, kita akan di ini. Ini doanya Komang. Semoga ini bermanfaat. Ditutup aibnya kita. Kalau rame lagi, ditutup aibnya kita tuh. Karena orang masih bilang idola sama kau, Raim. Karena ditutup aibnya kita ini. Iya, betul. Satu hari saya bisa intip aib nih. Hilang idola jadi musuh. Jadi makanya kalau istri bukan kebanggaan pribadi secara personal. Bukan, tidak. Kita bikin film saja nih. Raim hati-hati, jangan sampai mama tersinggung. Masih begitu. Mamanya Komang tersinggung. Jadi kita harus cari ruang-ruangnya. Kita cari komunikasi juga. Jangan sampai orang Bali. Karena kita ini pengen semuanya ini penuh cinta. Merayakan takdir tadi. Dan kita itu sadar, ketika prosesnya itu kita sadar bahwa ada sensitivitas di situ. Betul. Dan kita benar-benar mau menunjukkan bahwa bukan friksi itu yang kita coba kejar. Bukan kayak itu. Ada orang bukan. Ayo. Itu hanya menjadi bagian takdir dari perjalanan. Ujung dari kisahnya. Kalau kita lihat story-nya
ada scene namanya First Date itu, si Raim dia tanya tentang Bali dan Komangnya, kemudian Komang tanya tentang Ode dan keislamannya dan kebutanannya. Itu pertemuan budaya yang sangat kaya. Saya dapat istilah sembahyang dari Komang. Ternyata itu istilahnya teman-teman Bali. Sembahyang Ode. Kita baru sholat. Banyak pertukaran. Komang kalau kan dia kuliah di Muhammadiyah Kendar itu. Dari orang Hindu, orang Bali, tapi kuliah di sekolah Islam. Jadi dia juga banyak dapat kuliah-kuliah keislaman yang dia konfirmasi ke saya. Saya rajin antar Komang ke pura. Waktu zaman pacaran ya? Realitanya seperti itu. Iya, Komang rajin bawakan kami buka puasa. Tidak ada yang, walaupun tidak difilmin. Itu pertemuan budaya yang ternyata bisa kita rayakan kok. Tidak melulu kayak Indra dengar tuh, ini puasa bawa teman-teman, ini juga Bali dan beragama Hindu. Itu dia. Terjadi Kaks. Ingat, ini sampai semua akhir Ramadan kau tidak pernah kasih kita buka puasa tuh. Lihat Komang tuh. Mau syahadat di mana? Tidak masuk. Ada. Itu nanti tugasnya Dios. Dios tiap hari kasih. Dan sudah bahaya. Aduh. Tidak kita apa-apa, punya lembaga sensor sendiri. Orang tahu mana titik di mana kita bercanda dalam persatuan. Dan saya itu tidak ada dalam kita misalnya lagi pacaran begini. Kok masuk Islam ya? Tidak ada sama sekali. Harus itu dia lihat Islam baik itu dari tingkah laku kita, bukan dari promosi. Jadi berbeda itu antara inspirasi dengan motivasi. Kalau motivasi itu dari kita, pergi, main bola bye-bye, motivasi. Kalau inspirasi dari mereka yang ambil. Nah, ruang inspirasi ini yang mau kita kasih di film, mungkin yang Komang lihat juga di Ode, ruang inspirasi itu. Makanya secara studi terjadi sampai ujung video klip itu. Terus apa yang saya ini belum lihat dia punya hasil. Raim sudah lihat? Saya belum lihat. Saya dikasih kisi-kisi tadi nilainya 9. Tapi katanya beautiful. Dia punya pergerakan, gambar, pacing. Makanya pemain juga respect sama Aurora sama Keisha. Keisha juga. Ya main ada siapa aja? Aurora, Keisha. Kade jadi Boy Laode. Matias Mucus. Anda Mucus. SK Suki Wakatobi guru kan? Boy dewasa kan guru. Ada sedikit. Anda stand up masih taruh kertas di speaker. Boy Laode. Logika film. Mucus. Ya. Cut Mini. Ya. Itu luar biasa sekali. Maksudnya, saya bilang sama dia, Raim, kau punya film yang main Matias Mucus dengan Cut Mini. Mucus cukup baik sekali. Laskar Pelangi, bos. Laskar Pelangi, duet maut Laskar Pelangi ada di sini. Terus lagi Laskar Keraton ya. Keisha juga itu. Keisha sweet banget, dan maksudnya dia di film ini juga belajar gitu. Dia akhirnya datang ke orang Sulawesi, terus kan dia anaknya seorang Pasha kan. Which is Pasha adalah product of Celebes. Jadi ketika dia datang, dia mencari kultur bapaknya lagi. Iya, waktu itu kan cari case-nya untuk menjadi Raim ini kan lumayan kompleks karena layernya banyak. Ada Raim penyanyinya, ada Raim stand up-nya, ada Raim penulisnya. Cari pemainnya itu susah. Sangat. Agak susah. Sangat susah. Maksudnya juga dia harus tetap memelihara core-nya dia sebagai orang Sulawesi, orang Buton gitu. Jadi kita tidak boleh lari terlalu jauh. Ada beberapa yang ditawarkan. Kalau Komangnya kan ruang imajinasinya luas, interpretasi banyak. Pemain tapi bisa siapapun. Raim memang ada beban kultural yang harus dia bawa. Nah, untungnya pas yang diambil Keisha. Orang Sulawesi. Orang Sulawesi. Orang Sulawesi Tengah. Secara logat dia mungkin sudah sering dengar, secara bahasa di rumah dan di tongkrongan. Kalau menurutku secara logat dia berusaha mengejar, tapi yang lebih utama juga itu secara feel, karena itu yang tidak bisa ditanam, itu yang susah dipelajari dalam 1-2 hari. Betul. Nah, kita kalau duduk sama dia tuh kayak dia juga kaget dengan dirinya dia sendiri gitu, kayak ternyata saya ini masih Sulawesi ku masih kuat. Saya bilang ya nggak bisa lah, itu kan dia tertanam dalam genetikanya kamu. DNA itu. Informasi DNA-nya itu dia mengalir gitu. Dia belajar Anda selebes DNA bilang begitu. Aurora Ribeiro juga dia besar di Bali juga. Sangat sweet ya, orang Bali. Betul. Aurora Ribeiro juga dia besar di Bali. Dan maksudnya jadi secara komponen film juga tidak bergeser jauh lah. Betul. Iya nggak? Betul. Berarti ini tuh akan tayang di tanggal
2 April ya? Lebaran pokoknya ya. Kalau lebaran tanggal 2, dia tanggal 2, lebaran ditentukan tanggal... Ya, tergantung isbat. Iya, maksudnya 1 hari setelah lebaran. Jadi lebaran kayaknya di lebarannya deh. Hari H lebaran? Iya, kayaknya. Buat kita maaf-maafan pas nonton Komang aja. Langsung merayakan. Kalau tidak ketemu di sholat Id, kita ketemu di bioskop. Berarti ini kalau Muhammadiyah dengan NU lebaran sama-sama. Oh iya. Terduluan, lebih duluan. Tapi kayaknya tahun ini bareng deh, kayaknya ya. Nah, gitu. Terserah mereka. Iya, maksudnya. Tidak masalah juga kan, perbedaan itu hal yang wajar. Seperti yang di Komang. Iya, perbedaan itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang harus saling oh, kamu di sini, saya di sini. Tidak. Bakar saling menyerang. Perbedaan adalah rahmat. Saya main jadi Komang. Saya jadi Komang. Jadi Komang. Ini Komang selama ini aslinya. Saya main jadi Boy. Coba pose begitu. Coba pose ini. Coba. Panjangnya sudah sih. Supaya kita iya ya. Saya main jadi Boy. Boy. Kakaknya Raim. Iya, kakaknya Raim. Begitu bukan? Komeng deh. Jadi saya main jadi Komeng Village. Kalau mereka jajan 3 itu, Komeng Village, sama Kemang Village. Nah, Mat, saya ini kan main di film ini ya. Terima kasih loh untuk perannya Raim menjadi seorang kakaknya Raim Laude. Kebetulan saya pas dikasih karakter kakaknya Raim Laude, itu saya pelajari karakternya. Saya nonton stand-up-nya Boy. Saya cari tahu lah Boy seperti apa. Karena saya pengen fans-fansnya Raim menonton dan merasa kayak Boy banget nih. Boy banget. Saya baca. Jantungnya saya baca juga. Yang tunduk kepala per 5 menit. Apa ya? Sudah Bang. Apanya dibaca? Masalah lagi itu kasihan. Jangan. Dari semua episode kita nonton itu, ya Allah jangan bikin lagi kasihan. Ini artinya memang saya riset. Tapi kan saya riset. Saya riset biografinya. Iya, saya tanya juga sama Raim. Gimana ini dia? Boy itu sama kau hubungannya bagaimana? Cara dia sama bapak, bercanda-bercandanya. Dan komparasinya saya dengan skrip. Apa Boy ini melakukan kayak begini? Kalau Raim bilang melakukan Bang, oke, cross-check boleh. Cross-check lagi gitu. Saya pelajari karakternya lah. Sampai akhirnya saya berusaha menjadi Boy yang bisa mengakomodasi logika perfilman. Ya. Terus yang saya tidak lihat itu adalah karakternya Raim kok jadi apa di situ? Saya lihat itu keluarga inti. Keluarga inti pemeran semua. Keluarga inti pemeran semua. Kenapa ada saya sih? Kegiatan stand up juga. Kan ada scene kita stand up. Pemeran semua. Kok jadi apa di film ini Raim? Tidak, apa konsultan kali paling. Produser juga tipis-tipis, skrip juga tipis. Direct juga tipis. Tapi berarti kok selalu masuk di semua lini itu? Hampir semua. Untuk menjaga ya? Untuk menjaga. Skornya. Kreatif produser lah sebenarnya dalam tanda kutip. Sangat kreatif, sangat dalam. Di skrip, terutama pas Keisha pegang mic saat berstand up, Keisha pegang gitar saat di studio, itu kayak hampir semua produksi. Bagaimana nih Raim? Sesederhana posisi mic saat itu Keisha kalau stand up begini Kak. Saya bilang, itu kau menyanyi, itu pas yang ungu. Itu menyanyi. Saya begini, ya, nama saya Raim Laude, itu rapper itu. Bapakmu. Saya bilang, bapakmu itu. Kayaknya kasih begini, saya bilang, Ode kalau lagi stand up itu, dia pertama kali akhirnya dia acting. Jadi kan kita stand up itu kan acting sendiri. Lawan kita adalah kita sendiri. Halo, apa kabar? Baik saya. Jadi harus menyala matamu nih. Dia, nama saya Raim Laude. Saya bilang, penyanyi itu. Kau mengarahkan berarti. Ruang-ruang Raim sebagai stand up comedian, Raim sebagai musisi di studio, Raim sebagai di ruang di berarti keluarga. Banyak diskusi lah. Sangat banyak layar si Keisha ini kita harus. Tapi kan kau juga main juga TV. Kau main jadi apa sih? Saya main. Kisah nyatanya itu kalau kita kenal Maman, Maman stand up Buton. Jadi Maman itu yang kenalkan saya sama Komang. Aslinya. Tahun 2014.
Oh, 2014. itu kok yang jadi itulah. Ya, saya jadi orang yang Kok jadi lamaman. Lamaman. Oh, berarti lamaman ini memberikan masukan-masukan kepada Ode terkait hubungan asmara. Betul. Oh, tapi kau mengambil posisi itu. Posisinya. Padahal mamannya asli ada dia. Ada juga di situ. Dia berperan sebagai orang lain lagi. Terlalu chaos. Maksudnya kan ada maman asli. Kenapa dia tidak jadi mama lagi? Kenapa tidak jadi dia? Iya, supaya dia lebih tahu dulu dia kayak bagaimana kan. Ini dia harus acting, belajar lagi. Anda juga harus jadi mama. Saya harus sebagai dia. Tapi ini adalah film yang benar-benar dipenuhi dengan acting. Artinya memang yang dipertaruhkan bukan kan Raim bisa saja menjadi apa, tapi dia menjadi mama. Mama menjadi yang lain. Bahkan Raim bisa jadi Raim loh. Bahkan iyo. Kenapa tidak pilih pilihan pertamanya seorang itu? Raim? Kemarin itu pilihan pertamanya adalah kita sebagai seniornya kita kayak Ko Ernest, Radit. Jadi mereka kan berperan sebagai mereka sendiri. Panji dia bilang kayak memang ini ceritanya harus kita ambil pakai perspektif interpretasi toh, pakai orang ketiga orang yang lain supaya jangan Bang Ari bilang akunya terlalu besar. Maksudnya tidak ya, jangan terlalu egosentrisnya ya. Filmku ini, ayo saya berperan, saya pintar acting. Kenapa kita tidak kasih kepada orang yang sangat paham dan mengerti di bidang ini supaya ceritanya bagus di deliver. Cerita secara umum tidak ada yang paling tahu karena hidupku. Tapi untuk menggambarkannya dalam layar yang lebar, kamera yang profesional itu butuh orang yang serius juga. Makanya kita pakai sutradara yang betul-betul sangat mengerti tentang perempuan. Karena itu saya Naya ini kita bagus. Saya kalau yes. Kalau bukan beliau kayaknya siapa lagi sih? Karena harus diceritakan pakai perspektif Komang sebagai perempuan. Itu makanya tipis-tipis saya di sini. Mana yang kosong ini? Oh ya sudah saya deh isi itu. Raim, kalau sebenarnya ya di dunia nyata ya hubungan Anda sama Boy Laode itu bagaimana? Sekarang setelah Bapak meninggal. Dari dulu kan bukan love language-nya kita tuh, Abang Sesengko. Iya memang sangat jijik sekali. Jangan kan kayak abang, kayak orang tua pun jarang kan kita bilang begitu. Memang love language-nya kita itu bukan. Bukan. Sejujurnya Abdur tuh dia sayang sekali sama gue. Tidak. Kalau itu tidak, itu kecuali ya. Ini kecuali kita bahas orang timur, kecuali. Sering cerita sama saya. Tidak. Bukan bahasanya kita. Saya amal. Saya sama amal. Agak jijik ya. Bukan bahasanya kita. Masa Boy dia tidak pernah bilang saya sayang sama kamu? Tidak pernah. Amal, betul. Saya sayang sekali sama kamu. Tapi kau tahu dia sayang. Kita tahu pakai bahasa yang lain. Kita bukan yang abang saya sayang kok. Terakhir saya bilang sayang sama abangku, saya di mata kiri menyala itu. Pergi rokok sana, tabak. Kenapa kita jadi perokok aktif sih satu keluarga sih? Bapak sudah meninggal itu gara-gara rokok ini. Tapi tidak seperti itu. Tapi kalau, usia sakitnya saya dipukul sama tetangga saya, dia kasih mati hari itu. Itu love language-nya kita. Boy bisa pukul orang. Tapi bagusnya dengan tenang begitu tetap bisa ya. Dengan menunduk setiap 5 menit. Saya sudah itu. Setiap 5 menit. Hati-hati begini, hati-hati dengan marahnya orang sabar itu. Itu yang diam-diam itu yang berbahaya. Pernah lihat yang kayak teror pemburu berantai. Dia hari-hari sangat ini bersapa. Yang itu yang berbahaya. Boy disamakan teror bodok masuk sih. Nah, bukan bahasanya kita, tapi kalau ada masalah, kalau ngobrol, intensitas ngobrol dari dulu sekarang saya dari dulu sekarang saya itu sama abangku itu sudah sangat seperti orang pacaran. Kaks, bagaimana rumah tangga? Nah, itu saya itu. Saling apa kabar di Jakarta itu lah. Bagaimana mertuamu? Mertuaku juga begini. Sudah sedekat itu. Bagaimana mama di kampung? Sudah begitu. Adanya kita inilah. Dulu coba jaga-jaga. Dulu tidak begitu. Nanti harus ada yang dulu baru kita. Astagfirullah. Dia suruh kita jaga mulut supaya filmnya dia tidak jaga mulut ya. Tapi kau bilang tadi bukan kebiasaannya kita love language untuk bilang sayang. Sosok pegang tangan tuh bisa sayangku. Beli tabak sana tuh. Beli tabak lagi. Bukan love language-nya kita untuk menunjukkan rasa sayang. Tapi kau bikin lagu. Abang gue itu dan lagu kapan lagi? Habis kau dengar itu kau kayak lagi. Saya jujur aja ya. Saya kalau adikku udah bikin saya lagu bisa tampil. Onco, misalnya Onco, sama Onco
abang baru pulang nih, sama pulang kerja, abang pulang kerja capek, lagi meeting inilah itulah, syuting tikum lah, mari kemari lah, bla bla. Ada lagi nih. Pulang datang begitu, Ojo, kau mengambil tanggung jawab. Rumah bagaimana? Rumah bagaimana? Tadi bikin apa? Tidak bang, dari tadi saya ada bikin lagu. Lagu apa? Ini untuk kau ini. Untuk abang, Bang Ari. Mana liriknya? Abangku, ku menyayangimu. Ada gitu-gitu. Apa yang abang lakukan? Nah, bagus juga nih, Jo. Ini bacanya apa? Bacanya apa itu? Tidak usah bikin begini. Tapi ini baru dibikin juga di masa-masa. Kenapa kok tiba-tiba lagi sendu apa itu yang membuat kamu terinspirasi bikin? Kan itu kan selalu ada penggerak. Betul. Kan jarak itu kalau diisi dengan percaya adalah ibu kandung dari rindu yang hangat. Apa? Ulang? Jarak kalau diisi dengan percaya. Tidak usah tweet lagi kayak Fajar Set Boy lagi ada. Jarak kalau diisi dengan percaya adalah ibu kandung dari rindu yang hangat. Adalah ibu kandung dari rindu yang hangat. Tidak usah lagi, woi, dia mau bikin jadi kata-kata dia. Memang orang ini. Kalau diisi dengan percaya akan menghasilkan rindu yang hangat. Rindu yang adalah ibu kandung. Ibu kandung dari rindu yang hangat. Oh, adalah ibu kandung. Iya, dari rindu yang hangat. Dan punya bapak kandung? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ada ibu kandung yang dari rindu yang hangat. Dan bapak kandungnya adalah keikhlasan. Wih, bagus tuh, bagus. Tidak usah kau tambah dan saya mau tahu gimana nih. Raim plus mama. Raima. 2025. Oke, nah jadinya lalu dia yang pergi. Ada tambahan. Tipis saja kak, tipis saja kak. Sudah tweet, tidak usah. Penerjemahannya kak, penerjemahannya. Tidak apa-apa. Interpretasinya. Lalu dia yang pergi itu akan memperkuat silaturahmi yang masih ada. Oke. Oh, dia yang pergi. Bapak yang pergi. Bapak ini meninggal tapi hikmahnya tidak kuat. Silaturahmi yang ada. Saya pengen ini buat lagu ini bukan hanya sekadar memecah mulut-mulut yang kaku bilang sayang kau kepada abang, tetapi saya mau teman-teman merayakan kasih dan sayang saat masih ada orangnya. Jangan kayak suasana rumah. Laguku kan buat ayah setelah meninggal bapakku. Oh, baru Anda bikin baru kita kayak saya sayang bapak, saya sayang percuma. Iya, bagus. Tidak percuma juga. Tidak percuma sih, tapi maksudnya bayangkan pas ayah masih kerja-kerjanya, wih, saya sayang kok bapak. Beli rokok lagi. Tadi kakakku suruh beli rokok. Ini bapak tambah lagi rokok. Saya pengen itu rasa saling sayang ini kita rayakan pas masih ada orangnya. Oke. Jadi ada penyesalan lah kenapa ketika. Itulah kenapa kata almarhum itu artinya yang paling kita sayang. Rasa saling sayang ini tidak perlu tunggu dulu meninggal kepada almarhum. Kok saya pas saya mati tuh saya tidak rasa lagi. Tinggal saya terima sayangmu lewat doa tuh, dia ada amalan bagus tuh. Maunya merayakan kasih sayang ini masih ada orangnya, masih setiap hari itu. Tapi walaupun begitu Anda tahu bahwa Boy itu sayang sekali kan? Sangat sayang pakai bahasanya. Iya. Karena Boy ini juga sejujur saja saya sayang kau sekarang. Sebagai teman. Ada yang beli rokok dulu. Nah ini saya bicara mumpung masih ada. Tidak usah ada. Tidak usah. Dan itu cara merayakan sayang itu pas masih ada. Jangan kayak meninggal ini. Tribute to Raim Laode. Kita akan bikin konser merayakan matinya. Karena Boy itu sejujurnya ya, saya tidak tahu itu setelah era Bapak kayaknya masih ada deh. Sudah tidak. 2018 soalnya. Sudah tidak ya. Saya 2019 kayaknya deh. Iya, sudah tidak itu. Nah, itu waktu kita saya main di Bau-Bau yang tinggal di rumah Abang. Kemarin. Nah, di rumah Abang itu kan ada Boy tiap hari datang, terus kita di venue juga. Itu begitu. Pertanyaan pertama ketika ngobrol, setelah ngobrol panjang-panjang lebar sih, itu ada jeda terus kemudian Boy yang tanya tuh, Kaks baru Raim di sana bagaimana? Lihat-lihat dia ya. Tiba-tiba ini, saya bilang tidak tahu. Kemarin saya juga dengan Bang Ari, abang masih ingat di motor kan? Di motor itu kita dua tuh sempat, maksudnya mikir. Raim ini kenapa berjarak ya dengan maksudnya kita punya Melanesian Project bla bla bla. Waktu itu kan lagi bikin Melanesian Project. Kenapa yang orang timur yang tidak pernah datang di sini itu cuma Raim Laode gitu. Sementara kan Anda dekat sekali dengan Ari Kritik. Nah, saya bilang lah,
Iya, kemarin saya dengan Bang Ari tuh lagi bahas, Raim ini kenapa ya menjaga jarak atau apa gitu kan. Iya tuh, ya maksudnya tolongnya nanti lihat-lihat. Di situ saya tahu bahwa wah, Boy Laude ini sayang sekali dengan dia. Bahkan jauh sebelum itu 2017. 2017, Bapak masih ada dong? Masih. Anak-anak main ke sana. Masih ingat Bang Ajis? Oh, ke rumah ya, waktu pergi ke Oktober itu kan hampir saya ikut, tapi saya tidak jadi ikut karena harus ke Surabaya. Betul. Pergi ke sana, terus pas balik tuh tanya-tanya, nongkrong lah, tanya-tanya. Itu hal yang sama Boy bilang ke Bang Ajis juga. Jadi Boy bilang, Bang, nanti tolong lihat-lihat Raim. Saya ini dengar kabar begini, tolonglah di ini. Oh iya siap, Boy sama di rumah itu kan? Betul. Itu Bapak masih ada dong harusnya. Nah itu artinya dari dulu dong, dari Bapak masih ada juga. Ya Boy sebenarnya udah punya perasaan yang dalam, cuma tidak bisa. Saya yang kos. Tapi Raim ini orang yang konsisten dengan proses dirinya sendiri. Kadang-kadang jujur aja kenapa sampai kita waktu itu bahas kau juga, karena kita tuh terbiasa dengan berkumpul pakam. Terbiasa dengan pakam. Nongkrong. Bukan nongkrong. Terbiasa dengan pakam bahwa kita ada di sini untuk jalannya berkarya. ini saja. Jalannya cuma ini. Jadi ketika Raim dia tempuh jalan yang berbeda dari kita tuh bukannya tidak suka, tapi lebih kepada kayak apa yang terjadi nih? Gitu. Ujungnya kemana nih? Iya, ujungnya tuh kemana tuh? Bener nggak nih jalan yang kau jalan? Yang kau jalan itu bener Karena bukan jalannya kita. Karena bukan jalannya kita. Iya, gitu. makanya jawaban saya ke Bang Ari waktu itu adalah yang abang dia saja respect abang, dia yang idola dia nomor 1, Ari kritik Anda saja bego, apalagi saya gitu. Iya. Maka itu abang lah yang justru karena kita berpikir bahwa ini anak punya potensi, punya kapabilitas. Dia kemana nih? Sayang sekali tidak. Dia kemana nih dengan jalur yang dia pilih gitu. Tapi ternyata ya itu hanya ketakutan saja kita secara pertemanan. Justru karena kita tahu dia ada. Kalau kita tidak peduli dia ada kan, juga kita terlalu bahas gitu kan. Bayangkan itu di motor, untung lagu Komang belum ada tuh. Kalau tidak kita style 2, naik Vespa dia lagi, saya peluk dari belakang. Raim ini kenapa ya mati ya? Dia menjaga jarak dari saya, bla bla bla. Itu romantis sekali Bang kita dua waktu itu. Dua laki-laki bahas laki-laki lain. Iya, Vespa iya. Tapi lebih ke kekhawatiran Ari kritik sebenarnya. Jadi dan itu datangnya bagusnya kekhawatiran itu sumbernya dari sayang, dan itu bagus indikatornya teman-teman komunitas, teman-teman yang lain. Kalau ada maksudnya kalau ada perasaan anehnya kita bersyukur karena perasaan aneh itu muncul dari sayang dan peduli. Ya, kalau tidak peduli kan ya udah. Iya. Lebih sampai akhirnya kamu membuktikan bahwa itu kan tidak gampang lah untuk masuk di anugerah musik. Betul. Belantika musik lah, setidaknya ada di musik Indonesia lah. Menjadi masih sampai sekarang Spotify terbancak. Oh sudah mulai itulah banyak kanan kirinya. Oh sudah ada lagi. Ya, termasuknya menjadi salah satu yang teratas lah secara pencatatan sipil. Data tuh pencatatan satu. Beli rokok sana. Kayaknya bikin baju bagus ya, satu buku mulut kasih harga yang pakai. Ya Anda tidak usah bicara langsung. Satu. Iya, beli. Orang bicara sedikit. Nah, maksudnya itu alhamdulillah sekali bahwa segala kekhawatirannya kita itu ternyata berbalik arah gitu, menjadi sebuah kekaguman karena apapun yang kau kerjakan dalam kesepianmu itu ternyata sesuatu yang besar, sesuatu yang kau inginkan gitu, sesuatu yang berwujud nyata gitu. Itu sesuatu kesyukuran gitu. Kan yang kita takutkan itu kesepian itu sesuatu. Iya, karena masa-masa itu Raim. Dia lagi di apartemen ya apa dia bikin orang. Karena masa-masa itu, masa-masa tambah kurus ya sekarang. Kurus. Dia kurus, mata menyala, rambut tambah terbuka weh. Sudah fix. Iya, fix itu. Padahal dia lagi ini kajian lagi bikin lagu. Literasi apa nih jalan? Iya, karena masa-masa itu mungkin masa-masa kita sering sekali kumpul, tapi merasa berbeda karena ini ada satu orang yang kurang. Iya, bahkan bukan dari area stand up aja, kayak misalnya Cun juga, Funky Papua, apa anak-anak itu pada kumpul, tapi iya maksudnya dia pada akhirnya kan dia merasa bahwa
Bangsat ini di sini yang buton saya sendiri. Harusnya kan yang buton ada rahim ya. Nah itu mungkin perasaan itu muncul. Kenapa ini Papua Amun berdua, bertiga, NTT ada Epi, ada Obi, ada Abdur itu. Kok buton saya sendiri ya? Tapi menurut saya itu Rain, tidak tahu kalau kau rasa bagaimana. Itu adalah taruhan sebuah kesuksesan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa terlalu ada di arus yang sama. Kadang mungkin tujuannya kita ada di sana. Justru kalau kau ikut arusnya kita malah pertama kemarin jawabannya agak karena ada Kari juga memang benci aja. Iya, kayak aneh juga sih. Joko bikin lagu betul. Tapi saya selalu bilang ke timnya saya ini, by the way, saya bilang kita masuk di industri ini kita bagus pegang tangan. Saya tidak mau jadi Ari Kriting kedua, saya tidak mau jadi Glenn Fredly yang kedua, saya mau jadi Raim Laude yang pertama. Nanti ke depan itu akan ada yang bilang, orang-orang akan sebut kita sombong, padahal kita cuma belajar. Padahal saya cuma belajar, saya kumpul sama penulis, kumpul sama orang sinematografi. Memilih jalur yang lain lah, memilih jalan yang lain gitu. Kalau saya ambil jalur yang teman-teman pakai, tetap saya akan jadi Ari Kriting selanjutnya. Siapa komik timur dan saya Raim, Kari tidak ambil kerja. Sudah, kita lagi. Hari Kriting lagi takut naik pesawat, bisa tidak ganti. Bisa tidak ini. Begitu tuh. Tapi kan maksudnya di balik semua itu jalur lain kan ini. Cuma yang kekhawatiran bahwa teman-teman adalah silaturahminya kan. Betul. Waktu itu jarang sekali tuh. Sangat memang. Berkomunikasi jarang sekali, berkumpul paling tidak kan satu kali ada teman-teman yang ambil jalur. Hari ini kayaknya setiap saat dia telepon itu saya cuma bilang tidak Kak. Kalian saja Kak, setiap kayak oh ya ada acara ini, lanjut dulu. Padahal yang kita pengen kan adalah waktu itu apalagi COVID ya, kita tidak tahu apakah Abdur yang mati besok, ini sampai mati. Emang saya. Kau sudah bilang sayang ke Abdur? Tidak. Bilang pas dia masih hidup. Bilang pas dia masih hidup. Teman-teman, ini tapi bukan bercanda ya. Apa yang Raim bilang tadi itu ternyata cukup mengena di saya punya hati. Bahwa kadang-kadang kita itu terlalu gengsi hanya untuk bilang sayang. Kita rasa sudah cukup dengan kita tunjukkan. Dengan cara kita masing-masing. Iya, transfer bulanan. Cara kita masing-masing. Iya. Tapi sebenarnya kadang-kadang kata-kata sayang itu sebenarnya itu maknanya jauh berbeda dengan segala macam perhatiannya kita yang kita gemetar di telinga, gemetar di hati. Gemetar di telinga itu sayang. Makanya mungkin sempatkanlah bilang sayang sama orang yang kalian sayang tapi kalian tidak pernah bilang. Saya sayang sama. Saya budayanya kami dengan Wakomang ini sebelum tidur. Oh sudah jadi Wakomang? Tapi saya kaget kan. Sudah berubah cepat sekali ya. Sudah pakai Wakomang. Maksudnya kalau dengan Komang atau dengan Waade di sini masih tulisan tambah dong. Wah. Kalau masih Waade atau Komang saya masih bisa nih. Dia combine ini. Wakomang. Budayanya kita itu sebelum tidur harus, hari ini aku belum bilang sayang sama saya lah. Ditagi atau saya tagi. Kenapa aku belum bilang sayang sama saya? Setiap hari, baru tadi malam, besok malam, besok itu beda Bang. Kalau Abang kan kamu happy. Itu beda, happy. Sayang itu beda Bang. Dua perasaan yang berbeda. Ya harus bilang juga sayang. Jangan kamu happy? Happy apa ini? Happy Salma. Kalau kau dan Bunda gimana istri? Kalau itu memang bilang sayang sering. Wah, cukup buktikan. Sayang. Vira, aku sayang sama kamu. Vira, aku sayang sama kamu. Itu amat. Terus Vira di rumah pas dia lihat begini, langsung buka kamera terus beli rokok. Masa? Saya pulang. Tadi kau bilang apa? Di video ini saya nonton beli rokok terus. Yang biasa itu, yang sulit adalah yang berbeda sebenarnya. Yang sama. Yang sama budaya. Paham tidak? Yang misalnya saya Ari Kriting, kita ini atau adik kakak itu kan sama budaya, itu yang sulit. Tapi kalau ke orang lain kita tuh lebih gampang ucapkan dibandingkan ke yang sama ke orang tua. Kamu tahu gara-gara apa? Gara-gara setiap hari saya dalam sholatku bilang sayang lewat titip salam, lewat doa ke Tuhan, ke Bapakku. Gara-gara itu. Terbiasa. Gara-gara itu saya titip. Misalnya kan kalau doa ke orang meninggal itu jangan Bapak, tidak. Ya Allah sampaikan salamku lewat Al-Fatihah. Jadi antara Ustaz sayang ini, bagus silaturahmi nih keluarga, sudah besar cucunya, coba ada kau tuh. Gara-gara setiap hari nih saya curhat ini ke Allah, sampaikan sayangku kepada Bapak, saya tidak bisa lihat responnya.
Jadi terbiasa. Itu yang membuat itu ya saya kayak aduh. Ada yang kurang, ada yang akhir dan tidak bisa dibalik. Betul. Tidak bisa kembali. Tidak bisa kayak diputar waktu. Saya sayang juga kau, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu saya pengen ke Boy seperti ke Boy, ke adik saya. Lagu ini bukan hanya tentang saya ke Boy, tetapi perspektif adik-adikku kepada saya juga. Perspektif kepada. Itu jadi Komang ini punya perjalanan banyak hal di dalamnya, asmara, spiritual, keluarga, hubungan keluarga juga ada di film Komang ini ya. Tapi menonton Komang tidak seperti menonton Raim, itu yang saya rasa. Menonton Komang tidak seperti menonton Raim. Iyalah, Anda lihat Komang dengan lihat Raimnya beda lah. Bukan begitu maksudnya. Menonton Raim di film Komang tidak seperti melihat Raim di kehidupan nyata ini. Definisinya itu menjadi menurutku ya, setelah kita ngobrol panjang kemarin, kita ngobrol kemarin dan bagaimana Raim berbesar hati untuk melepas cerita ini biar mempunyai bentuknya sendiri lewat film. Karena ada bentuknya yang Raim bilang tadi, bentuknya lewat lagu, bentuknya lewat apapun, dan sekarang dia bentuknya lewat film. Mudah-mudahan kalau dari saya pribadi sih, mudah-mudahan film ini bisa memberikan gambaran mengenai cinta dan takdir itu. Untuk saya, secara utuh, terlepas dari manusianya masih ada di sini. Jadi orang bisa menikmati ini film ini secara perfect lah, sempurna bahwa anjing filmnya begini gitu. Jadi Lebaran ya teman-teman. Ditonton di bioskop, pokoknya Lebaran. Lihat aja pemerintah bilang Lebaran kapan. Maka jadi film ini tidak diumumkan oleh Star Vision, tapi diumumkan oleh Kementerian Agama. Isbat. Ini maka Komang juga. Hilal jadi. Poster jadi. Iya. Jadi tunggu hilalnya ya, tunggu hilalnya. Sangatlah klise orang bertanya kenapa orang harus nonton film ini ya. Sangatlah klise. Yang saya mau tanya adalah apa ruginya orang tidak nonton film ini? Sama aja. Hari kritik sama aja. Pola bahasa. Ya, tapi kan kita selama ini selalu apa menariknya lah perjalanan kehidupan Raim Laode yang difilmkan ini sehingga membuat orang tertarik untuk sama aja itu. Iya juga ya. Sama juga. Apa sih yang membuat apa lagi? Tentang apa yang kau ingin pertanyakan dari film ini? Apa pertanyaanmu yang terjawab lewat film ini? Oke, itu saja deh. Ternyata storytelling adalah the most powerful thing to our generation. Ternyata bercerita adalah apa tadi bahasanya? Bercerita adalah hal yang paling powerful untuk menyampaikan pesan. Kebetulan tahun lalu, 2 tahun lalu kita sudah sampaikan cerita ini melalui lagu. Orang tidak hanya mendengar lagunya, tapi tahu kisah di belakangnya bahwa oh ada 2 cinta yang rindu, ternyata bisa menikah. Kok dengar soundtracknya di lagu 3 menit di lagu Komang. Nah ini kita mau ceritakan lebih spesifik ini, bahwa tidak ada yang dipromosikan aneh-aneh untuk masuk agama tertentu, bahwa ini 2 orang ini hanya merayakan takdir saja. Dan saya pengen itu takdir ini kita rayakan, bukan kita jadikan sebagai bahan untuk saling menyerang. Dan takdir dari Raim lewat film ini juga bisa menjadi pelajaran buat orang lain ya. Amin. Jadi walaupun Raim yang punya takdir, tapi orang lain juga bisa menikmati. Karena ini niatnya ibadah, niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Amin. Semoga jadi ibadah juga. Dan kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niatnya. Orang niat kita baik, orang niat kita baik. Betul. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum saya closing. Yang tadi saya simpan pertanyaan dari tadi. Raim, kalau anakmu besar, terus menonton kembali film ini, kau pengen apa yang dia ngomong? Dia besar nih, taruhlah ini film ini 13 plus kan? 13 plus, dia umur 14 deh. Atau dia ya udah dewasa, dia sudah besar. Dia putar kembali lagi, mungkin sudah dijadikan DVD atau ada OTT-nya gitu-gitu ya, kita tidak tahu ya, mungkin di Netflix, di pesawat. Dia nonton film Lebaran, film Komang, yang judulnya terinspirasi dari nama ibunya, dan film ini menceritakan kisah bapak dan ibunya. Kau pengen anakmu bilang apa, Ray? Saya pengen anak saya ucapkan sesuatu yang saya pengen ucapkan ke bapakku, tapi tidak pernah terucap. Hanya kirim salam lewat doa karena dia sudah meninggal. Apa itu kata itu? Adalah saya bangga punya bapak kau. Itu yang kau tidak sempat sampaikan sama tidak bapak. Sempat. Dan kau pengen lewat film ini anakmu nanti nonton, anakmu sampaikan hal yang sama. Itulah kenapa di film Komang ini ada banyak kebanggaan tentang bapak yang kau coba delivery, karena sebenarnya surat cintanya kamu juga. Betul. Memang kau bangga sekali sama? Sangat bangga lah, itu orang
Iya bang, kenapa bapak? Tiba-tiba ada telepon. Iyo, segalanya lah tukang kayu tuh, segalanya lah. Kalau bisa ditarik kembali kan, tapi kan tidak bisa meh. Ternyata hadirnya anak dalam hidupku ini adalah pembalasan kepada saya terhadap kerinduan yang saya tidak bisa lagi lakukan ke bapakku. Saya cemburu lihat orang Jumatan bawa anaknya karena meninggal bapakku. Harusnya saya bisa di masa tuanya bapak, saya pergi sholat Jumat sama dia itu. Saya tuntun dia kalau di dalam sakitnya. Saya cari sendalnya yang hilang dicuri orang. Saya pengen jadi orang itu, tapi saya tidak bisa lagi. Rindu ini lama saya pupuk Ari, tidak pernah saya dapat. Besarnya anakku 1 tahun lebih, Lebaran lalu, Ramadan tahun lalu. Saya bawa dia ke masjid tarawih sama-sama dengan saya. Itu menjadi sholat paling khusyuk dan paling sedih. Karena ternyata kerinduanku kepada Bapak, saya tidak mau. Jadi ada di posisi itu ya, di posisi anak. Akhirnya saya luapkan kepada anakku, saya pastikan setiap detiknya aku dapatkan ini sayang setiap hari. Dan berharap juga dia melakukan hal yang sama, jangan menyesal kayak bapaknya. Betul. Iya, semoga dia nonton film ini suatu saat nanti. Amin. Terus kemudian kita undang dia ke Kax Production. Semoga Kax Production masih ada 14 tahun lalu kan. Lagi kan. Itu yang podcast itu Naka. Naka yang host. Iya. Tapi saya berdoa semoga Naka yang dia omongin penting lah. Apa? Dia punya bapak terlalu banyak. Jangan. Ada hal-hal kecil yang mungkin siapa tahu itu menjadi inspirasinya Naka justru dari bapaknya. Ya karena kerinduan. Mudah-mudahan Naka dia menonton podcastku yang bagus-bagus saja. Saya jadi host di sini. Ya Allah, semoga anakku paham bahwa teman-teman bapaknya fitnah-fitnah itu bercanda. Ya Allah, semoga Naka juga paham bahwa bapaknya itu tidak pakai ilmu hitam. Tidak pakai ilmu hitam. Tidak pakai ilmu hitam. Difitnah juga bukan oleh teman-teman. Astagfirullah. Tapi itu kadang-kadang kita itu tidak paham rasanya jadi bapak. Setelah kita jadi bapak, akhirnya kita paham. Tapi kita pengen anak kita memperlakukan bapak kita, kita sebagai bapak itu seperti apa. Tapi dalam perspektif anak, hal itu sudah sulit untuk kita lakukan kepada karena bapaknya kita. Iya. Karena berbeda generasi, berbeda generasi, berbeda kehidupan. Dan ini tidak apa-apa, omong kosong saja lah. Berapa tidak masalah. Dan seperti didikan militer ayah kita, yang membentuk kita menjadi hari ini, dan yang terbaik di versi kita masing-masing itu, malah saya mau manja anakku sekarang karena asal kata sayang tuh. Akhirnya saya kemarin merenung lagi tuh, tidak boleh nih anakku ini apapun yang dia minta kita kasih. Karena kita jadi yang terbaik versi kita, karena bapak kita banyak yang larang tuh. Mobil Tamiya tidak bisa. Tidak main mobil-mobil bodoh gitu. Bikin sendiri lah yang lain. Pakai kayu. Nah itu yang membentuk kita itu seperti kita yang terbaik sekarang ini versi kita adalah didikan ayah kita. Lalu cukup contoh itu buat saya. Bagaimana kau punya perasaan? Ini menjadi menarik menurut saya. Semua yang main di film itu, yang diperankan di film itu, bisa datang dan nonton film itu. Melihat gambaran dirinya ada di film itu. Lihat kau punya bapak ada di film itu. Itu kemarin tuh, masih ingat ya kita syuting yang hari-hari terakhir itu. Pintar juga produksi ini, dia taruh scene ini di hari terakhir supaya saya tidak cengeng selama produksi itu. Jadi saya peluk ke Ari kemarin itu cuma satu alasan kecil, bukan karena ceritanya, bukan semua orang Buton jadi kru di film kita, film Buton, film Bobau, film Wakatobi semua ini. Tapi karena saya lihat namanya bapakku dipanggil di Batu Nisan. Di Batu Nisan. Betapa cuma nama saja itu rindunya 30 tahun langsung. Kekumpul itu waktu saya temani pasang jendela, temani pasang kayu di mana-mana itu betapa itu. Makanya ini cerita ini bagus karena relate. Kita ini sukses bukan yang sekedar sukses. Beda suksesnya kita dan yang lain. Kalau kita sukses, kabar gembira kepada seluruh orang Papua miskin di sana. Saya sukses ini kabar gembira kepada seluruh orang Wakatobi yang hari-hari kadang belum menyala listriknya. Beda suksesnya kita ini.
Makanya saya harus sukses sebagai percontohan. Kita juga orang kampung bisa tuh. Nah, cerita ini sebagai perayaan itu. Kita mau merayakan takdir. Takdir tidak melulu tentang wakomang Bali saya takdir, tapi wih bapakku ini bikin begini nih, rumahku ini begini nih. Saya pulang kamu di Wakatobi masih begini rumahku ini. Itu menerima takdir bahwa ternyata kurangnya kita ini ternyata lebih tak berarti. Kurangku ini adalah lebihku. Bagus cerita filmnya karena OD-nya tukang kayu sederhana. Nah itu. Semoga. Jadi itu bisa menjadi potret, bisa flashback lah. Kisah-kisah dulu. Ada Boy di situ dengan peran yang karakter lain. Karena ada Bapak juga. Jujur aja ya, waktu ada di momen itu ya. Nanti teman-teman nonton deh. Saya ini main di beberapa film juga, ada dia punya adegan drama yang cukup dalam. Saya punya bapak masih hidup, ya. Tapi ketika saya duduk di situ sebagai boy, terus ada kisah di situ sebagai bapak. Terus adegan yang malam itu kan, kepergiannya bapak, pemakaman dan lain sebagainya itu. Untuk saya yang hanya berperan di situ saja, yang kehidupanku tidak ada dalam cerita itu, perasaan menyayatnya itu, bagaimana sebuah kehidupan itu digerakkan oleh sebuah kepergian, kan itu kan core-nya itu kan, itu bergerak dari sebuah kepergian. Itu core-nya kan di situ gitu. Hikmahnya jadi banyak setelah kepergian. Bagaimana itu kok menghadapi fakta itu bahwa kan kadang-kadang itu seperti membuka luka lama bahwa hari-hari syuting itu itu kan maksudnya kau bisa berdamai dengan semua cerita itu lalu kau tuangkan dalam sebuah film, lalu kamu adegankan, adegankan dan kamu lihat lagi bahwa ini kejadiannya mungkin bahkan hanya 1/10 rasa sakit yang kau iya kan? Yang terjadi itu. Itu logika filmnya, si OD-nya masih ketemu bapak. Saya tidak ketemu kuburnya. Saya tinggal di kubur baru saya, karena saya harus beli tiket ke Wakatobi besoknya. Jadi sudah tidak sempat ketemu? Tidak bisa, Tapi saya masih titip salam ke bapakku setiap harus wajib. Karena itu kan juga amal yang tidak terputus. Dan sepanjang pengalamannya saya itu, kok kirim orang tuamu 10 juta, 20 juta sebulan itu omong kosong. Kita makan ikan bakar di rumah. Omong kosong, tidak ada itu. Saya pulang kamu barusan ini Kak, 1 hari lalu kan saya di Wanci nih. Kita teleponan kemarin. Habis dari Wakatobi, mama gue cuma bilang, "Woi, kumun ini." Mama dia cuma bilang saya demam. Cuma demam, bukan kanker serviks, bukan tumor ganas deh. "Woi, saya kumun ini." Ana, main lagi Kai. Pulang dulu Kai. Pulang dulu. Jadi saya pulang itu hanya demam. Saya sampai rumah sudah selesai demam. Tidak ke rumah sakit, tidak. Betapa itu hadirnya kita itu oleh paling mahal di keluarga. Orang takut pulang kampung kan tidak bisa hadirkan mana ini oleh-oleh, mana sepatu baru ini untuk sepupu-sepupu. Tidak, hadirnya kita itu. Saya kalau pulang kampung pasti saya kasih repot mamaku. Ada orang bilang mama sudah tua jangan repotkan dia. Kasih repot kok. Mumpung masih ada dia. Saya juga pengen makan disuapi mamaku. Nanti anakku dia lihat, oh begini cara mama dia sayang anaknya. Oh berarti yang mama lakukan ke saya ini sayang, bahasanya. Itu cuman sakit doang, cuman demam. Ya? Padahal cuma rindu. Demam bukan kanker otak mama di ICU ini, tidak, demam saja. Minta pulang. Betapa hidupnya saya setelah bapak meninggal itu sangat drama. Kalau kok sangat melankolis lah ya. Melankolis. Teman-teman bilang, tiap pernah nongkrong rap. Sebenarnya saya tidak pernah nongkrong. Saya masa bodoh dengan teman saya sih. Kenapa sih kita mau urus perasaannya teman-teman terus sih? Bapak saya meninggal palingan kok cuma instastory turut berduka cita. Turut berduka cita sudah 24 jam hilang. Saya di hari-hari itu ini orang telepon. Dia iring itu tangisannya saya dari taksi ke bandara. Oi, film bapakku, bengkel bapakku. Sumpah, itu adegan. Tidak ada bapakku. Jadi film itu kok sempat dimainkan tapi terjadi ini. Makanya kalau saya bilang itu ada kakak yang kita pilih di dunia, ini orang itu.
bilang bapak, bengkel bapak. Itu menjadi perjalanan. Saya bilang, ya mau buti mau pesawat. Saya bilang, jatuh pesawat tidak apa-apa. Tapi tetap takdirnya di dunia nyata tidak ketemu lah tidak ketemu. Nah, perasaan saya ini rindu setiap malam ini. Saya mau kasih kabar ke seluruh orang yang masih ada bapaknya. Saya mau kasih kabar ke seluruh orang yang masih ada bapaknya. Woi, bilang sayang sama bapakmu. Betul. Betul, meninggal itu. Insya Allah meninggal di masa depan. Bilang saya sekarang. Supaya aku tidak rasa yang saya rasa sekarang. Dan harus balas dendam ke anakku. Coba masih ada bapakku. Itu Ami Uwon itu. Saya taruh di kantornya tukang kayu. Yang kayu-kayu. Iya, biar berdebu, biar dia semua ya anakku ini prestasinya. Saya yang didik ini. Saya yang didik. Tidak butuh itu 10 juta per bulan. Apa 10 juta per bulan? Apa sih? 10 juta per bulan. Orang dia makan ikan bakar di rumah modalnya 5.000, 10.000. Oke. Rayakan cinta, rayakan cinta. Silakan ditonton setelah harus nonton muncul. Ini yang Raim dia bilang tadi di perjalanan kita teleponan. Masih ingat? Kau masih ingat? Sama saya ingat kan? Masih ingat. Makanya adegan apa? Asli. Jadi ini ketika makan dia jadi Boyla Ode ini asli. Iya, ketika di adegan juga ketukar kan? Bukan. Ya. Ketika di adegan Anda jadi Boyla Ode kan? Nanti kalian nonton sendiri lah. Nonton sendiri. Ada adegannya saya telepon dia mengabarkan kalau bapak dia sudah meninggal. Itu saya take adegan itu saya menangis sampai saya tidak putus. Begitu. Karena adegan itu terjadi. Adegan nyata lah ya. Karena adegan itu terjadi. Aslinya dan karya juga. Iya, jadi ketika saya kabarkan itu, saya punya memori itu di bawah waktu malam itu. Bagaimana kehilangan seseorang itu sedemikian bisa membekas di hatinya kita. Nanti kalian nonton saja itu. Yang itu Raim yang bicara sama saya. Sepanjang jalan itu Raim yang bicara sama saya. Sudah pergi kita bapaknya. Mau gila kan? Aku mau bela. Kita mau gila itu tidak ada orang. Di Wanci itu ya? Saya di Jakarta ini. Iya, maksudnya ininya di Wanci. Meninggal di Wanci. Tidak ada siapa-siapa. Saya tidak pernah nongkrong. Tidak ada orang yang. Oke. Itu nanti di film ada. Ada part itu dan kurang lebih sama. Dia punya rilis, dia punya perasaan, bahkan dia punya kata-kata. Nanti kalian habis nonton lagi YouTube ini. Kalian nonton, oh adegan ini yang dimaksud sama Bang Ari sama Raim itu adegan ini. Adegan momen itu. Nanti kalian nonton di YouTube. Baru kau bandingkan dengan bagaimana Raim tadi berbicara. Ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak, sukses ya. Terima kasih banyak. Semoga Komang menjadi inspirasi itu yang tadi ya. Tujuannya adalah manfaat dan ibadah, semoga dua-duanya terkabulkan ya. Amin. Jadi manfaat untuk banyak orang, inspirasi buat banyak orang dan juga buat ibadah buat Raim dan Komang. Amin. Nonton film Komang. Dihitung pahala lah. Nonton film Komang. Tayang Lebaran, bukan film sedih-sedihan, bukan film ini. Tenang. Ada banyak layernya, bukan kayak mindsetnya ini nonton seperti itu. Starvision saya kasih ini tagline-nya biasanya adalah kakak bos apa? Merayakan takdir. Merayakan takdir. Silakan rayakan takdirmu di bioskop ketika Lebaran dan seterusnya ya. Dari Lebaran. Film Komang. Rayakan takdirmu. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menonton Mari Kemari episode kali ini. Raim waktu itu ada di episode 7. Sekarang dia ada di episode 70. Pokoknya ditayangkan 7, tapi itu masuk episode 7 tidak, karena ada fragmen dan lain sebagainya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Raim, sehat-sehat ya. Amin. Sehat-sehat. Salam juga buat keluarga di sana. Salam buat Bapak Guru. Pak Guru hari ini. Komang sudah ada lagu. Bapak sudah ada lagu. Abang sudah ada lagu. Sisa Mace lagi ada, insya Allah. Kita tunggu lagu berikutnya sama Mama. Itu. Kita tunggu Mama punya lagu, habis itu nanti mungkin Raim akan bikin lagu tentang tetangga, tentang Bupati Wakatobi. Tidak, tunggu lagu buat Bang Ari. Hari kritik, ku menyayangi dirimu. Terima kasih banyak. Hari kritik, ku sayang selalu. Bruri Barat 3. Nadambu hening
di ujung telepon itu membuat air mataku berlinang. Terima kasih banyak. Tonton terus, subscribe, like, dan komen. Mari Kemari, dan jangan lupa nonton film Kemang di bioskop, dan saksikan terus kita di Mari Kemari, Mari ke Mawatari. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin.